Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Shalom, salam sehat selalu. Saat teduh hari ini, Jumat 30 Juli 2021, renungan akan diambil dari Mazmur 51 ayat 1-6. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengampun, terima kasih di pagi hari ini Engkau membangunkan kami kembali dengan keadaan yang sehat dan penuh berkat. Bapa, pagi ini sebelum kami bersama-sama membaca dan menghayati firman-Mu, kami memohon bimbingan-Mu. Buka terang hati kami masing-masing, sehingga kami dapat memahami dan terlebih dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bersama-sama kita belajar dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 51 ayat 1 dan 6 yang diberi perikop pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, "Kasihani aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku." Demikianlah firman Tuhan. Tema saat teduh pagi ini saya beri judul, Sadarilah Dosamu. Semua manusia adalah makhluk yang berdosa dan tak luput dari kesalahan. Bagaimana kita merespon dosa dan kesalahan inilah yang membedakan kita. Ada orang yang mau mengakui dosanya, mereka bergegas meminta ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang telah dilakukan. Namun sebaliknya, ada juga orang yang tidak bersikap demikian. Mereka seperti tidak sadar akan perbuatan dosanya. Mereka menganggap dosa atau kesalahan yang dilakukannya itu adalah hal yang biasa atau hal yang lumrah yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan seperti yang dilakukan orang lain, dan tidak ada hukuman yang nyata akan kesalahan atau dosa ini. Hal ini yang membuat perjalanan iman seseorang selalu berliku-liku, penuh tantangan dan berbeda-beda. Bacaan saat ini merupakan doa dan refleksi iman Daud. Ia begitu menyesali dosanya dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Secara khusus, doa penyesalan dosa ini terkait penyesalan Daud yang merampas Betsheba, istri Uria. Penyesalan dan pengampunan selalu diawali dengan pengakuan. Sebuah pengakuan yang didasarkan oleh kesadaran betapa rapuh diri kita manusia yang penuh dosa ini. Dosa bagaikan belenggu yang menawan dan menjerat hidup manusia. Akibat dosa ialah rusaknya relasi kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Daud sadar betul bahwa untuk memulihkan relasi itu, Tuhan perlu campur tangan. Berulang kali ia memohon pengampunan dan campur tangan dari Tuhan. Daud yakin Tuhan akan mengampuni dosanya. Sebab Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih terhadap umatnya. Ia mengasihi umatnya, dan dalam rahmatnya manusia akan diberi hidup baru apabila melakukan pertobatan. Nas ini adalah pesan bagi kita saat ini, bahwa Tuhan mengajak kita agar selalu menyadari dan menyatakan dosa kepada Allah. Seringkali kita berlagak seolah-olah bisa menyembunyikan dosa dari Allah yang Maha mengetahui segalanya.
Padahal tidak ada yang bisa tersembunyi dari kasih-Nya. Akuilah dosa kita di hadapan-Nya, maka pengampunan Allah pasti tersedia bagi kita. Sadarilah bahwa pulihnya relasi dengan Allah adalah hal yang berharga di dunia ini. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih saat teduh kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Pengampun, terima kasih atas renungan firman-Mu hari ini. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Terangilah jalan kami, agar kami tidak terjebak oleh dosa dan kesalahan. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit maupun usia lanjut. Berikanlah kesembuhan, kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini harus menjalani isolasi mandiri akibat terpapar virus corona. Berikanlah kepada mereka semangat dan kesembuhan agar segera terbebas dari virus ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh penjuru bumi, beserta pelayan-pelayannya. Pergunakanlah kami untuk dapat melayani-Mu dan melayani sesama kami, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, beserta para pemimpinnya. Biarlah segala peraturan maupun keputusan yang diambil dapat membawa kami segera terlepas dari pandemi virus corona, dan kami kembali dapat hidup normal. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini hanya kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Selalu sehat, semangat, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.